Kabupaten Kutai Kartanegara, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Berdasarkan historis Indonesia kuno, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Sejarah Nusantara bermula di Tanah Kutai dengan berdirinya Kerajaan Kutai Martapura pada sekitar abad kedua Masehi, yang kemudian mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Maharaja Mulawarman Naladewa. Pada abad ke-13 berdiri Kerajaan Kutai Kartanegara di Kutai Lama, yang kemudian menaklukkan Kerajaan Kutai Martapura di Morakaman sekitar abad ke-17. Kemudian Kerajaan Kutai mengalami Islamisasi pada abad ke-17. Jadi Sultan pertama Kutai Kartanegara adalah Sultan Haji Muhammad Idris. Seiring berjalannya waktu, Kesultanan Kutai Kartanegara menjadi bagian dari Swapraja pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, waktu zaman kerajaan Sultan Sulaiman Alimuddin sampai kepada Ampere Exit, kekuasaan wilayahnya ada 7 kota kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Pasir Penajam Utara, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Timur, Kutai Barat, dan induk kotanya adalah Kutai Kartanegara. Pada tahun 1959, melalui Undang-Undang Daerah Istimewa Kutai diubah menjadi Kota Praja Samarinda, Kota Praja Balikpapan, dan Kabupaten Kutai. Sultan Haji Muhammad Parikesit menyerahkan kekuasaannya dan Kabupaten Kutai Kartanegara lahir. Kutai Kartanegara adalah rumah bagi beragam suku bangsa. Dengan kekayaan budaya dan wilayah yang luas, Kutai Kartanegara memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Kembali kepada masa lalu, bahwa Kesultanan, khususnya Kerajaan Kutai Kartanegara di abad ke-13 dulu, semenjak Raja pertama Aji Batara Agung Dewa Sakti itu belum mengenal namanya gamelan. Di anak beliau, yaitu Aji Maharaja Sultan dan Aji Maharaja Sakti, yang belajar kebudayaan menuju ke Kerajaan Majapahit. Di saat itulah kedua anak beliau ini mempelajari adat istiadat. Makanya yang kita kenal adanya kitab yang diturunkan yaitu Brajaniti dan Panji Slaten. Disitulah kita belajar dan mulai disitulah kita mengenal adanya budaya terkait dengan alat musik yang dikenal dengan gamelan. Pada tahun 2000-an, pemerintah Kutai Kartanegara berinisiatif menghidupkan kembali Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melestarikan kebudayaan adat Kutai Keraton. Yang boleh di dalam keraton itu tari topeng, dewa mana, dewa berjongget, dan tari kanjar bini, kanjar laki. Itu yang sakral tidak boleh ditarikan di luar keraton. Nah, ganjur juga tidak boleh dikeluarkan di dalam keraton. Tapi oleh Pak Raden Patmo almarhum, karena ini untuk mengenalkan kepada budaya luar, maka diizinkan oleh Sultan Ampere Exit tari kanjar-kanjur itu boleh ditarikan di luar istana. Karena itu tari topeng boleh dikeluarkan di dalam istana. Kalau menurut sakralnya, sakral budaya adat Sultan, itu tidak boleh ditarikan di dalam istana. Dulunya topeng ini berasal dari Pulau Jawa, lalu beradaptasi di Kutai Kalimantan Timur. Namun yang sering saya bawakan itu adalah tarian topeng Gunung Sari. Adapun tari topeng itu banyak sekali, tapi ada satu topeng yang tidak bisa dibawa oleh penari topeng yang biasa, yang hanya bisa menari topeng tersebut adalah seorang sultan. Topeng tersebut namanya
samper. Jadi dia tidak boleh ditarikan oleh sembarang orang. Topeng ini yang sekarang ini yang disebut dengan tari topeng Kemindu, itu adalah menggambarkan kegembiraan seorang putri yang di dalam istana, kesempatan mereka untuk menunjukkan gerak-gerik mereka dengan lemah lembut itu dilakukan oleh seorang putri atau disebut dengan anak-anak para pangeran. Karena dulu yang menarikan tari topeng itu hanya dalam lingkungan kerabat. Sekarang ini karena kita ingin mensosialisasikan budaya keraton kepada masyarakat, yang diutamakan itu anak-anak pelajar untuk mengenalkan tari-tari yang ada di dalam istana. Pada saat terakhir pemain keraton yang masih di zamannya Sultan Parikesit, di saat diserahkannya kerajaan ini kepada Republik Indonesia, di saat itulah ada stagnasi, bahwa raja tidak boleh mengadakan apapun di sana. Di saat itulah Sultan Haji Muhammad Parikesit menyerahkan kepada Perdana Menterinya Haji Pangeran Ratu untuk memelihara adat istiadat. Maka rumah inilah tempat kami melihara adat itu. Terkait dengan ritual, memang setiap kita melakukan penabuhan gamelan itu memang kita tidak pungkiri ada hal-hal yang ya kita kasat mata lah. Kalau bilang orang gaib itu seperti apa, itu pasti akan hadir. Bahasa keraton itu memiliki kesamaan dengan bahasa Jawa Kromo atau Jawa halus, di mana bahasa-bahasa ini merupakan akulturasi atau serapan dari kebudayaan Keraton Jawa. Memang pada dasarnya gamelan Keraton Kutai ini sama seperti gamelan di Jawa. Cuman tipikal cara mempermainkannya itu sangat berbeda sekali. Yang jelas kalau di Kutai itu yang pegang peranan adalah bonang. Bonanglah sebagai melodi, yang lain hanya sebagai pengiring. Pakaian tradisional Kutai itu adalah miskat, kemudian baju cinan, baju takwo, baju kustim, kemudian perlengkapannya seperti dodot. Untuk pernikahan itu adalah baju antakesuma, kemudian ada baju sakai dan tapeh badong. Kalau di dalam keraton, kita harus hadir menggunakan kostum. Nah, kalau pangeran itu bertutup. Kalau Raden hanya kancing tengah. Salah satu peninggalan yang lain itu adalah arsitektur Kutai, mana kita melihat bahwa didirikannya Kedaton itu sebagai representasi bangunan dari Keraton Lama Kesultanan Kutai Kartanegara. Kegiatan budaya Kesultanan sendiri sangat unik, mulai dari bagaimana penobatan Sultan, penobatan putra mahkota, penobatan permaisuri, dan lain-lain. Meskipun kesultanan dihapuskan pada tahun 1960-an, upacara adat Erau tetap dijaga dan diwariskan sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya leluhur. Kebudayaan keraton ini adalah kebudayaan yang sangat kaya, di mana Erau sebagai sebuah event terbesar dari kebudayaan keraton itu menghimpun seluruh kebudayaan yang ada di Tanah Kutai, di mana Sultan sebagai simbol pemersatu masyarakat ini berdampak luas terhadap kehidupan bersama masyarakat, bagaimana menjaga harmoni, toleransi, kerukunan beragama, berbudaya, dan bermasyarakat yang ada di seluruh Tanah Kutai. Erau itu boleh dilakukan oleh Sultan. Dulu zamannya Ahmad Dahlan, Bupati, dilakukan erau, tapi tidak ada yang dieraukan. Nah, sekarang ini dengan adanya Sultan sebagai pelestari nilai budaya adat, wajib dilakukan erau. Erau berasal dari bahasa lokal etnis Kutai, disebut juga Eroh, yang berarti ramai,
hilir mudik, bergembira, berpesta ria. Erau dilaksanakan secara adat oleh kesultanan atau kerabat kerajaan dengan maksud tertentu dan diikuti oleh seluruh masyarakat umum dalam wilayah administratif kesultanan. Dulu 1 bulan, 2 bulan erau itu dilakukan menurut adat istiadat. Prosesi erau terdiri dari beberapa tahapan. Pra-erau, Sultan di saat akan mengadakan erau itu adalah mengadakan upacara beluluh awal yang diadakan di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara. Setelah itu belian mengadakan upacara menjamu benua. Menjamu benua ini adalah memberi makan kepala benua, buntut benua, tengah benua. Tujuannya menghimbau kepada kejuntayan, kemomolan, memberitahukan bahwa Sultan akan menyelenggarakan erau adat atau disebut dengan pelas bumi. Kemudian pada malamnya para belian mengadakan ritual merangin malam, di mana upacara ini adalah untuk memberitahukan kepada alam gaib bahwa Sultan akan mengadakan erau. mendirikan ayu. Nah, erau ini juga dilakukan setiap hasil panen masyarakat pedalaman untuk menyerahkan kepada Sultan hasil panen beliau, para petani untuk diserahkan kepada Yang Mulia Sultan. Pada waktu itu, baik Sultan Sulaiman, Alimuddin, sampai kepada Sultan terakhir adalah Sultan Ampel Parkasit. Hasil panen itu diterima oleh Yang Mulia Sultan, lalu ditetapkan oleh Yang Mulia Sultan untuk menyelenggarakan erau. Upacara bepelas ritual ini dilakukan oleh Sultan di saat erau pada malam pertama sampai pada malam ke-7. Pelas itu adalah 3 batu, 3 gong langsung meletup Maryam. Itu disumpahi Sultan itu. Setelah disumpahi, menguatkan batinnya supaya semangatnya kuat, maka diletupkanlah Maryam. Bam sekali kan. Itu tujuannya apa? Mengaktifkan semangat daripada Sultan. Karena Sultan selama erau tidak boleh keluar istana. Malam terakhir dia melakukan sekali berpelas yang disebut dengan ketayongan, Sultan menari. Acara beseprah adalah acara di mana Sultan, para pejabat duduk bersama, makan bersama, di mana filosofi dari beseprah adalah menyatunya antara pemimpin dan masyarakat. Kemudian hari terakhir itu adalah upacara mengulur naga, di mana naga bini dan naga laki itu dibawa ke Kutai Lama dengan segala macam kegiatan dan ritualnya. Setelah mengulur naga di Kutai Lama, para petugas dan belian mengambil air tuli yang akan dipercikan oleh Sultan sebagai simbol diawalinya upacara belimbur. Jadi 40 tahun tidak lagi dilakukan erau, baru ini dilakukan erau setelah dinabalkannya Sultan Salehuddin II. Berlanjutlah kepada Sultan Arifin untuk melestarikan nilai-nilai budaya adat. Budaya keraton harus tetap dipertahankan. Selama ini terbukti bahwa budaya keraton itu menjadi pemersatu bagi seluruh kebudayaan yang ada di Tanah Kutai. Kutai Kartanegara dengan sejarah panjangnya merupakan tempat di mana tradisi dan kebudayaan berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan penuh kebanggaan, Kutai Kartanegara terus menjaga warisan budayanya yang kaya. Mari kita lebih mendalami dan menghargai keindahan dan keberagaman Kutai Kartanegara.
sebuah destinasi yang tak hanya menawarkan pesona alam, tetapi juga kaya akan cerita sejarah dan warisan budaya yang tak ternilai.